Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai perkembangan kekuasaan dinasti Ming Manchu. Anggota dari kelompok 5 diantaranya Anissa Amalia Wahyuni, Celia Irvana Febriani, Muhammad Taufik Rohman, dan saya sendiri Dinda Niswa Nabila. Berdirinya dinasti Ming. Di tahun 1351 terjadinya peristiwa banjir besar karena Sungai Kuning meluap. Bencana ini memperparah kondisi perekonomian penduduk Cina menjadi kacau. Kekaisaran memerintahkan seluruh petani dan tentara untuk memperbaiki bendungan Sungai Kuning dengan cara dipaksa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan petani yang dikenal dengan pemberontakan Serban Merah pada Mei 1351. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Zhu Yuanzhang, seorang petani yang lahir dalam kemiskinan setelah orang tuanya meninggal karena bencana di Sungai Kuning. Tahun 1367, Zhu berhasil melumpuhkan Zhang Xicheng. Pemberontakan lain yang menguasai Pingjiang atau sekarang Suzhou atau Jiangsu. Zhu juga menghancurkan kekuatan Fang Guosen yang pada saat itu menguasai wilayah pesisir Zhejiang. Setelah keberhasilan tersebut, Zhu Yuanzhang mengangkat diri sebagai kaisar pada tahun 1368 dan memulai sejarah dinasti Ming. Ia berhasil menentukan kekuasaan sebelumnya, yakni dinasti Yuan, dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Ming dan menjadi kaisar Ming pertama yang bergelar Hongwu. Ia menetapkan Hongwu sebagai tahun pemerintahan sehingga ia dikenal juga sebagai Kaisar Hongwu. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya ada perkembangan dinasti Ming. Perkembangan dinasti Ming ini berada pada pemerintahan Kaisar Yongle. Kaisar Yongle adalah orang yang mengikuti ajaran Konfusius, tetapi dia tidak mengikuti Taoisme, Buddhisme, dan lain-lainnya. Ia belajar agama Buddha di daerah pedesaan untuk mengatasi prasangka dan penindasan sosial. Kemudian, sebagai pecinta budaya rakyatnya, ia berusaha memusnahkan bangsa Mongol yang tersisa dari dinasti Yuan, dinasti sebelum dinasti Ming. Dia melarang penggunaan nama, bahasa, aturan berpakaian, dan adat Mongolia. Kemudian, pada masa pemerintahan Kaisar Yongle ini, ada salah satu kebijakan dari Kaisar Yongle, yakni memerintah Samudra Laksamana Cheng-ho untuk melakukan misi penjelajahan. Misi penjelajahan samudra ini diawali dengan Yongle yang memerintahkan Cheng-ho untuk memimpin armada besar dalam ekspedisi keliling dunia. Ekspedisi pertama ini dimulai pada tahun 1405. Kemudian armada angkutan laut besar yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho menyeberangi beberapa lautan dan melaju berkali-kali. Salah satu tujuan misi penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Laksamana Cheng-ho adalah untuk mengunjungi kerajaan-kerajaan yang namanya sudah kabur di daratan sekitar Samudra Hindia. Penyebab runtuhnya dinasti Ming. Awal dari keruntuhan dinasti Ming ditandai karena adanya bencana alam serta pemberontakan yang terjadi. Adapun bencana alam ini terjadi karena adanya perubahan iklim serta gangguan pada siklus hujan, di mana siklus hujan ini mengakibatkan hujan yang begitu lebat serta mengakibatkan banjir yang menghancurkan lahan para petani dan banyak menenggelamkan hewan-hewan ternak. Selain itu, banyak juga tanaman yang hancur sehingga banyak sekali orang-orang yang merasa kelaparan dan mengakibatkan adanya pemberontakan. Bencana alam, penyebab dari runtuhnya dinasti Ming juga disebabkan karena banyaknya pemberontakan, khususnya pemberontakan yang dilakukan oleh suku Manchu yang terus menambah kekeruhan hingga pada puncaknya Beijing jatuh kepada tangan para pemberontak yang mana pada saat itu dipimpin oleh Li Jiseng yang terus menyerbu masuk ke dalam ibu kota Beijing. Dari adanya kekalahan ini, maka Kaisar Chongzhen memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Akan tetapi, sebelum dirinya bunuh diri, ia mengumpulkan keluarganya serta memberikan perintah kepada mereka semua untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena menurutnya bunuh diri lebih baik daripada harus menyerah kepada para musuh. Oleh sebab itu, dari adanya kematian kaisar inilah kekuasaan dinasti Ming berakhir. Berdirinya dinasti Manchu. Dinasti Manchu atau dinasti Qing adalah dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok dari tahun 1644 sampai 1915. Dalam sejarah Tiongkok, dinasti Manchu merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan dinasti ini juga didirikan oleh suku Manchu.
lama pemerintahannya dalam kurun waktu hampir 3 abad. Yang kedua, Cina mengalami masa kejayaan saat di bawah pemerintahan kaisar-kaisar yang terkenal bernama Kangxi dan juga Qianlong. Pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan Qianlong, Cina memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah tersebut meliputi seluruh wilayah yang ada di Cina proper atau Cina dalam dan the outlying section atau Cina luar yang meliputi Manchuria, Xinjiang, Mongolia, dan juga Tibet. Serta pengaruh dari kedua kaisar tersebut juga terasa sampai wilayah Burma, Siam, Nepal, Laos, Korea, Annam, dan juga Ryukyu. Perubahan yang terjadi di Cina disebabkan oleh datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat yang datang ke Cina diantaranya ialah orang-orang Eropa, terutama dari Prancis, Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Yang ketiga, keturunan dari bangsa Manchu adalah keluarga yang berasal dari keturunan bangsa Yurchan yang bertempat tinggal di wilayah Manchuria. Mereka berhasil membentuk pemerintahan di bawah pimpinan Nurhaci pada awal abad ke-17. Kaisar yang dianggap sebagai kaisar dari dinasti Manchu merupakan cucu dari Nurhaci yang bernama Sun Ci. Tugas utama Sun Ci sebagai kaisar pertama di dinasti Manchu adalah untuk memperkuat kerajaan, karena pada saat itu masih banyak terdapat sisa-sisa dari keluarga dinasti Ming. Selain hal itu juga, tugas utama Sun Ci adalah memberantas pemberontakan-pemberontakan yang ada di bawah pimpinan Wu Sankui dan juga Li Sucheng. Perkembangan dinasti Manchu. Yang pertama, masa pemerintahan Kangxi yang memerintah antara 1662 sampai 1722. Kangxi merupakan putra dari Sun Cun yang merupakan kaisar pertama dinasti Manchu. Setelah wafatnya Sun Cun, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Kangxi. Pada saat itu ia masih berumur tergolong muda sekali, yaitu umur 9 tahun. Di masa awal pemerintahannya, Kangxi selalu didampingi oleh seorang wali. Namun sejak 1669 ia mulai memerintah sendiri tanpa didampingi oleh seorang wali. Pada awal pemerintahannya, ia memiliki kecakapan yang besar dalam bidang pemerintahan, serta memiliki karakteristik yang bijaksana sehingga di awal pemerintahannya ia berhasil untuk menghancurkan para lawan-lawannya. Pada masa awal pemerintahannya, terjadilah suatu pemberontakan yang ada di bawah pimpinan tiga raja muda pada tahun 1673. Dan dalam sejarah Cina, jika pemberontakan tersebut dikenal dengan nama pemberontakan Sanfu atau pemberontakan tiga raja muda, yaitu yang pertama pemberontakan Wu Sankui di Kanton, yang kedua pemberontakan Keng Qingchun di Fujian, yang ketiga pemberontakan Shang Xixin di Guangdong. Yang kedua, pemerintahan Qianlong yang memerintah antara 1723 sampai 1735. Tiongkok mengalami masa kejayaan kedua setelah masa kejayaan Kangxi. Qianlong unggul dan aktif dalam memperluas dan mempromosikan bidang pertanian dan perdagangan serta bidang sastra. Pada saat ini hubungan dagang dengan negara-negara barat semakin meluas, yaitu dengan Portugis, Belanda, Jerman, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Dan pusat perdagangan yang terkenal adalah Makau pada abad 17 Masehi dan Kanton pada abad 18 Masehi. Di bidang pertanian, Qianlong menekankan pada perbaikan pertanian. Tanah yang tidak digunakan kemudian diambil oleh pemerintah untuk dijadikan lahan pertanian bagi petani untuk menghasilkan tanaman yang melimpah, sehingga membawa kemakmuran bagi semua penduduk. Pemerintahan Qianlong adalah masa kemakmuran bagi Cina, tetapi selain itu tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Hal itu ditandai dengan bangkitnya semangat nasionalisme Tionghoa, sehingga muncul perkumpulan rahasia yang menentang keberadaan kekuasaan Manchu, seperti Pei Lianshao atau perkumpulan Teratai Putih dan Tian Tihui serta Kaolahui yang merupakan gerakan di bawah tanah. Berikut ini beberapa penyebab dari runtuhnya dinasti Manchu. Dinasti Manchu runtuh disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, Perang Candu. Pada abad ke-19 merupakan periode konfrontasi militer Cina dengan dunia barat, di mana perang ini dipicu karena adanya aksi para pedagang Inggris yang secara diam-diam memasarkan opium di Cina, di mana pada waktu itu Cina terus berusaha untuk mengatasi krisis kecanduan yang terjadi di Cina. Akan tetapi dalam pertempuran atau perlawanan ini, Cina kalah atas Inggris, yang berujung kekecewaan orang-orang Han terhadap bangsa Manchu. Tidak sampai situ saja. Karena kekalahan Cina terhadap Inggris ini terjadi karena banyaknya konsensi selama negosiasi dari kedua belah pihak. Yang mengakibatkan Cina dengan terpaksanya melepaskan Hong Kong kepada Inggris dan membuka pelabuhan untuk bangsa barat. Yang kedua yaitu pemberontakan Taiping.
adanya ancaman politik serta militer internal yang membuat ketidakstabilan untuk bangsa Qing, hingga pada akhirnya pemberontakan Taiping mengakibatkan kota Nanjing ditempati atau diduduki para pemberontak kurang lebih 1 dekade dan mengakibatkan 20 juta rakyat atau orang-orang Cina diperkirakan tewas. Adapun penyebab yang ketiga yaitu adanya kudeta Ibu Suri Cixi. Selain dari pemberontakan, penyebab runtuhnya dinasti Manchu juga disebabkan karena adanya kudeta dari Ibu Suri Cixi, di mana Ibu Suri Cixi dianggap sebagai kekuatan yang nyata di balik tahta menjadi wali untuk putra serta keponakannya. Pada tahun 1898, Kaisar Guangxu mencoba untuk mengambil peran dalam pembaharuan modernisasi Cina, akan tetapi upayanya gagal dicegat oleh Suri Cixi. Tidak hanya itu, Ibu Suri Cixi juga berperan memimpin kudeta yang mengakibatkan Kaisar Guangxu mundur dari kekuasaannya, hingga pada akhirnya pasukan Barat berhasil mengalahkan para tentara kekaisaran dan membuat pemerintahan Qing melemah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa keruntuhan dinasti Manchu runtuh atau hancur karena digulingkan oleh revolusi Cina, di mana penyebab dari kehancuran ini karena adanya rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berujung kepada penderitaan rakyat. Adapun tokoh yang sangat berpengaruh terhadap revolusi Cina ini yaitu Sun Yat-sen, yang sekaligus terpilih sebagai presiden sementara Republik Cina, yang mana dari adanya revolusi Cina inilah kekuasaan dinasti runtuh.